Halo pemirsa, buat kamu yang baru ingin memulai bisnis kos-kosan dan bingung bagaimana strategi yang dilakukan, mari kita ulas strategi marketing mix yang dapat Anda gunakan saat nantinya Anda menjalankan bisnis kos-kosan sehingga penghuni tertarik untuk menempati kos-kosan Anda. Hai, perkenalkan, saya Aidil. Seperti di awal video tadi, saya ingin membahas tentang strategi marketing mix dan bagaimana penerapannya pada bisnis kos-kosan. Selain dapat menarik calon penghuni, strategi marketing mix ini juga dapat meminimalisasi berpindahnya penghuni kos Anda. Penasaran bagaimana caranya? Jadi mari kita simak kelanjutannya. Apa sih strategi marketing mix itu? Marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah pemasar untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target pasar. Jadi kalau kita sebagai pemilik kos, kita dapat menggabungkan dan mengendalikan kumpulan variabel pemasaran agar memuaskan keinginan dan para calon penghuni kos. Lalu apa aja sih variabel pemasaran itu? Terdapat dua konsep mengenai variabel pemasaran. Yang pertama, 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Lalu konsep kedua ada 7P, merupakan penambahan tiga variabel dari konsep 4P yang terdiri dari physical evidence, proses, serta people. Lalu menurut Booms and Bittner, seorang tokoh yang memiliki keahlian di bidang marketing pada pemasaran, jasa konsep marketing mix yang cocok digunakan adalah 7P. Seperti yang kita tahu, meskipun menjalankan bisnis kos-kosan perlu adanya bangunan fisik, akan tetapi yang sesungguhnya akan kita tawarkan adalah kenyamanan serta keamanan penghuni saat menempati kos-kosan kita. Lalu kali ini saya akan mengulas variabel-variabel dalam marketing mix dalam bisnis kos-kosan. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang ditawarkan pada bisnis kos-kosan meliputi produk fisik maupun non-fisik atau pelayanan tambahan. Produk fisik bisa berupa fasilitas kamar kos yang di dalamnya sudah tersedia tempat tidur, meja, kursi, bahkan fasilitas seperti kamar mandi dan dapur bersama. Kemudian Anda juga bisa menambahkan pelayanan tambahan seperti laundry dan membuka warung makan di kosan Anda, agar penghuni kos tidak perlu capek-capek mencari tempat mencuci serta membeli makanan di luar. Lalu yang kedua ada price. Untuk menentukan harga sewa kos-kosan merupakan hal yang perlu diperhatikan karena tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian para konsumen saat mereka mencari kepuasan suatu jasa. Dalam menentukan harga, sesuaikanlah lokasi dan fasilitas yang ada sehingga diperoleh harga yang kompetitif. Lalu yang ketiga ada place. Place di sini mengacu pada seberapa mudah lokasi kos-kosan Anda dapat diakses. Apakah alamat kos-kosan Anda terletak di jalan raya atau terdeteksi secara akurat di Google Maps, sehingga mempermudah penghuni dalam menggunakan aplikasi-aplikasi transportasi online dan pemasaran melalui e-commerce. Yang keempat ada promotion. Tentu Anda berharap bisnis kos-kosan yang Anda jalankan dapat terisi penuh. Untuk mencapai hal ini, Anda dapat melakukan kiat-kiat promosi misalnya, menawarkannya secara online melalui berbagai aplikasi. Atau Anda dapat memanfaatkan penghuni kos yang ada untuk menawarkan kepada teman-temannya. Kemudian memberikan imbalan apabila dia berhasil mengajak teman-temannya untuk menyewa di kos-kosan Anda. Yang kelima ada physical evidence. Untuk physical evidence, yaitu merupakan bukti fisik yang menjadi identitas bisnis yang kita jalani. Dalam bisnis, kos-kosan bukti fisik ini bisa berupa plank nama kos-kosan Anda yang dapat Anda letakkan menghadap ke jalan. Hal ini dilakukan agar kos-kosan Anda timbul di benak orang-orang melalui identitas yang ditonjolkan. Lalu yang keenam yaitu ada proses. Di sini proses mencakup bagaimana cara kita sebagai pemilik kos-kosan dalam melayani permintaan tiap penghuninya. Misalnya saja, Anda mendapat laporan dari penghuni kos bahwa terjadi masalah pada saluran air, sehingga penghuni kesulitan untuk mendapatkan air. Maka Anda sebagai pemilik yang mengelola harus dapat memberikan solusi seperti membeli air bersih untuk sementara, sambil memperbaiki saluran air di kos-kosan Anda. Hal ini juga dapat terjadi pada masalah lain seperti akses jaringan internet atau kerusakan fasilitas. Lalu yang ketujuh ada people. Tidak hanya sekedar fasilitas kamar tidur yang dinikmati oleh penghuni kos-kosan Anda, tetapi kenyamanan dan keamanan lingkungan kos juga. Sehingga Anda perlu mempekerjakan orang-orang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanannya. Dengan demikian, kepuasan penghuni terhadap segala fasilitas dan layanan yang diberikan dapat terjaga. Nah, bagaimana sekarang? Anda sudah paham kan bagaimana marketing mix dapat digunakan sebagai strategi dalam bisnis kos-kosan?
Strategi ini dapat membantu kita semua yang ingin memulai bisnis kos-kosan untuk dapat mempersiapkan apa saja sih yang harus dilakukan agar apa yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan calon penghuni kos-kosan. Ketujuh variabel tersebut dapat kita gabungkan dan kendalikan agar dapat menarik para penghuni baru serta mempertahankan penghuni yang sudah ada. Semoga dengan adanya video ini dan pembahasan yang sudah disampaikan bermanfaat kepada Anda-Anda semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Mikrofon Shure MV7 dan headphone Shure SRH 440 yang digunakan di podcast ini benar-benar membantu untuk meningkatkan kualitas podcast ini. Mikrofon Shure MV7 dapat menangkap suara dengan jelas dan detail dengan pilihan konektor yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast ini. Lalu headphone Shure SRH 440 sangat nyaman digunakan dengan earpad yang empuk, dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar.